يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat tahajud merupakan bentuk ibadah yang dilakukan pada malam hari setelah tidur terlebih dahulu. Waktu yang paling tepat untuk melaksanakan sholat tahajud adalah sepertiga malam, dan hukumnya adalah sunnah. Melaksanakan sholat tahajud memiliki makna yang mendalam dalam pandangan Allah. Meskipun tidak ada dosa jika tidak melakukannya, akan tetapi pahala yang besar akan diperoleh bagi yang melaksanakannya. Selain sebagai ibadah tambahan untuk mempercepat kabulnya doa oleh Allah, sholat tahajud juga memiliki keutamaan tersembunyi yang sangat berarti bagi umat muslim yang melaksanakannya. Beberapa manfaat antara lain adalah rezeki yang berlimpah, harmonis dalam keluarga, kedamaian hidup, kesehatan tubuh yang terjaga, dan kebaikan lainnya. Namun sahabatku, ada satu hal yang harus dihindari saat melaksanakan sholat tahajud. Hal apa sajakah itu? Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Melakukan ibadah sunnah ini memiliki banyak keutamaan dan manfaat yang dapat dirasakan. Akan tetapi, ada satu hal yang bisa membuat seorang yang beribadah dengan rajin merugi di hadapan Allah, yaitu merasa bangga dengan diri sendiri atau berprasangka riya terhadap apa yang diperoleh dari Allah tanpa memperhatikan orang lain di sekitarnya. Orang yang beribadah dengan sikap seperti itu adalah orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat sebuah kisah menarik yang dapat menjadi pelajaran atau ikhtibar bagi kita ketika melaksanakan sholat tahajud. Pada masa Rasulullah, ada seorang ahli ibadah tahajud yang bernama Abu bin Hashim. Hampir bertahun-tahun, Abu bin Hashim tak pernah absen melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika, saat hendak mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Mendengar jawaban tersebut, Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat Allah. Abu bin Hashim lantas bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hashim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa itu?" Malaikat itu pun menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hashim berharap dalam hati namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu bin Hashim beranggapan bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amal ibadahnya yang hampir tak pernah putus, selalu mengerjakan sholat tahajud, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam, dan masih banyak yang lainnya.
"Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Setelah dibuka dan dicari, ternyata malaikat tersebut tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan, Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. Lalu dicarilah sekali lagi dan berkata, "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini." Mendengar namanya tidak ada di dalam buku catatan yang dibawa malaikat tersebut, Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Beliau menangis sejadi-jadinya sambil berkata, "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah." Melihat hal tersebut, malaikat itu pun berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur. Bukan aku tidak tahu engkau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi ketahuilah, tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu." Karena kaget dengan jawaban malaikat, Abu bin Hashim pun berkata, "Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" Malaikat itu pun menjawab, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan dirimu sendiri. Sedang di kanan kirimu ada orang sakit dan kelaparan, tapi engkau tidak menengok dan memberinya makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Mendengar jawaban tersebut, hati Abu bin Hashim seperti disambar petir. Dia tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaannya tanpa memperdulikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Semenjak kejadian itu, dalam sholatnya, Abu bin Hashim selalu meminta ampun kepada Allah dan mulai menyadari bahwa manusia memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, tetapi selain itu juga untuk saling membantu sesama yang membutuhkan. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia agar dapat menjaga hubungan silaturahmi dan berbagi dengan orang lain saat mereka membutuhkan bantuan. Tidak masalah jika kita berdoa untuk kelancaran rezeki dan kekayaan kita, namun penting untuk diingat bahwa ketika Allah mengabulkan doa kita, sebaiknya kita tidak lupa untuk menyisihkan sebagian dari harta kita yang kita miliki untuk membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dengan menyadari hal ini, rasa syukur kita kepada Allah akan semakin bertambah. Allah berjanji kepada orang yang selalu bersyukur bahwa nikmatnya akan ditambah bagi mereka dan kebutuhan mereka akan tercukupi. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, semoga dari kisah ini kita dapat menjadi manusia yang selalu menjaga hubungan silaturahmi dan bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.